Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya. Di video kali ini berjumpa lagi dengan saya Nurrahmatul Aulia. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai sistem sirkulasi, yaitu mengenai gangguan pada peredaran darah pada manusia. Nah, pada video kali ini kita akan belajar mengenai apa saja gangguan yang terjadi pada sistem peredaran darah pada manusia. Baiklah, jadi ini adalah kompetensi dasar pada video kali ini. Selanjutnya, untuk tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, dapat mengetahui apa saja penyakit yang terdapat pada sistem peredaran darah. Dan yang kedua, dapat memahami dan menjelaskan tentang penyakit pada sistem peredaran darah manusia. Materi yang akan kita bahas pada kali ini yaitu mengenai gangguan pada sistem peredaran darah manusia. Salah satu di antaranya adalah penyakit stroke. Nah, pernahkah kalian mendengar atau melihat seseorang terkena serangan penyakit stroke? Jadi, penyakit stroke adalah sebuah peristiwa yang terjadi karena adanya gangguan pada sistem peredaran darah. Apakah ada gangguan lain yang terjadi pada sistem peredaran darah? Lalu, bagaimana cara mencegah gangguan tersebut? Jadi, ada beberapa gangguan pada sistem peredaran darah. Di antaranya yaitu ada jantung koroner, stroke, varises, anemia, hipertensi, dan hipotensi. Pertama yaitu penyakit jantung koroner. Nah, penyakit jantung koroner ini merupakan salah satu penyebab kematian. Penyakit ini terjadi jika arteri koronia tidak dapat menyuplai darah yang cukup ke otot-otot jantung. Arteri koronaria merupakan pembuluh darah yang menyuplai nutrisi dan oksigen ke otot-otot jantung. Jika otot-otot jantung tidak mendapatkan nutrisi dan oksigen, maka otot-otot jantung tidak dapat berkontraksi sehingga jantung tidak dapat berdenyut. Nah, kondisi ini terjadi adanya penyumbatan arteri koronaria oleh lemak. Sekarang perhatikan gambar berikut. Nah, ini beberapa cara mencegah terjadinya penyakit jantung koroner. Selanjutnya yang kedua, stroke. Stroke merupakan penyakit yang terjadi karena kematian atau kerusakan jaringan di otak karena kurangnya asupan oksigen di otak. Stroke dapat terjadi karena pembuluh darah pada otak mengalami penyumbatan oleh lemak atau salah satu pembuluh darah pada otak pecah. Bagaimana cara kita agar terhindar dari serangan stroke? Nah, caranya yaitu hampir sama dengan cara mencegah penyakit jantung koroner. Nah, yang ketiga yaitu varises. Varises ini adalah sebuah gangguan yang terjadi di mana pembuluh vena, terutama pada kaki, mengalami pelebaran dan terpelintir sehingga aliran darah menjadi tertekan. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menghindari terkena varises, yaitu diantaranya sebagai berikut. Yang berikutnya yaitu anemia. Anemia ini disebabkan karena rendahnya atau kurangnya hemoglobin di dalam darah. Bila kadar hemoglobin rendah, maka menyebabkan tubuh kekurangan oksigen sehingga terasa lesu, pusing, dan muka terlihat pucat. Nah, di sini bisa dilihat perbedaan jumlah darah bagi orang yang normal dengan orang yang anemia, di mana jumlah darah pada orang normal lebih banyak dibanding dengan orang yang anemia. Agar tidak mengalami anemia, sebaiknya cukup dalam mengonsumsi makanan yang mengandung zat gizi dan bergizi. Selanjutnya yaitu hipertensi atau dikenal dengan istilah tekanan darah tinggi. Gangguan ini disebabkan oleh naiknya tekanan darah akibat penyempitan pembuluh darah, stres, mengonsumsi makanan mengandung banyak lemak, kurang berolahraga, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana cara mengatasi terjadinya hipertensi? Nah, berikut beberapa cara yang dapat dilakukan mengatasi hipertensi.
Selanjutnya yaitu hipotensi. Hipotensi ini berbeda dengan hipertensi. Hipotensi ini terjadi apabila tekanan darah menurun. Orang yang mengalami tekanan darah rendah umumnya sering mengeluh seperti pusing, sering menguap, berkunang-kunang penglihatannya, keringat dingin, serta merasa cepat lelah. Lalu bagaimana cara mengatasi hipotensi? Nah, berikut ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi hipotensi. Jadi, kesimpulannya adalah bahwa gangguan pada sistem peredaran darah dapat terjadi karena beberapa faktor, seperti faktor keturunan, penyakit, serta kebiasaan pola makan yang tidak baik. Oleh karena itu, agar dapat terhindar atau mencegahnya, maka lakukanlah pola makan yang sehat dan berolahragalah secara teratur. Terima kasih banyak semuanya sudah belajar bersama. Jumpa lagi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.